Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang nggak hadir? Banyak. Banyak yang hadir ya. Kenapa? Cuacanya buruk ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti tolong sekretarisnya Silvi dicatat ya siapa yang nggak masuk ya. Oke. Oke. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelum kita mulai agar pelajaran kita lebih berkah, kalian nirap ibunya juga enak. Baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya. Dipimpin oleh ketua kelas Wito. Silakan pimpin doanya. Ya, sebelumnya siap ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah ya dari kita belajar hari ini, bisa terhitung sebagai pahala. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Silabus. Oke, jadi minggu lalu ibu udah nerangin tentang silabus apa saja, materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita nih belajar tentang sayuran. Nah, tahu nggak kalau sayuran itu ada yang suka makan sayur nggak di sini? Ada? Suka makan sayur. Oke, sayuran apa biasanya yang makan? Ayam, ya, kangkung, cubi. Nah, banyak ya. Nah, dari sayuran yang kalian makan itu, kalian tahu nggak kalau sayuran itu ada pengelompokannya? Tahu. Ya, tahu. Ya, apa? Ada yang tahu lain? Yang lain? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Nanti di hari ini, materi hari ini kita akan belajar tentang itu, ya. Nah, sayuran. Oke. Kita akan belajar pertama tentang ruang lingkup, karakteristik dan syarat tumbuh tanaman sayuran. Nah, sebelum masuk ke situ, segala sesuatu yang kita lakukan itu ada tujuannya ya. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini itu setidaknya ada dua. Yang pertama tentang itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita dengan belajar sayuran ini itu akan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Yang tadi mungkin kalian nggak tahu, jadi tahu, yang kurang paham jadi paham. Kemudian yang kedua, sayuran memiliki prospek yang bagus. Ya, sayuran dari zaman dulu ada nggak sayuran itu nggak laku? Enggak ya. Sayuran itu selalu dimakan orang dari zaman bahkan dari zaman purbakala dulu. Ya, orang-orang yang kalau kita belajar sejarah, orang-orang manusia purba yang dimakan itu apa? Sayuran. Walaupun sayurannya mungkin ya bukan sayuran seperti kita sekarang, tapi tetap jenisnya tanaman, ya, tanaman. Kemudian, nah, ruang lingkupnya. Siapa yang mau baca? Angkat tangan siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang mau baca? Nggak ada, tinggal baca. Ruang lingkup sayuran itu ada 5. Ayo, siapa yang mau baca? Siapa? Nggak ada yang mau? Cut dulu. Kok ada yang mau? Ruang lingkup sayuran yang pertama ada
lalapan ya. Kalau mau diolah, yang ngolahnya nggak ribet, paling cuma ditumis atau dimasak. Ya bentar, hanya sebentar, direbus. Enggak. Kalau bikin cake, kalau bikin kue itu ribet tuh, kocok, bahan banyak segala macam kan. Nah kalau sayuran, dia dikit aja ngolahnya, ya dikit aja ngolahnya gitu. Kemudian tanaman herba yang dapat dimakan, apa itu herba? Tanaman obat-obatan yang dapat dimakan. Contoh tanaman herba yang dapat dimakan apa? Jahe, angin. Jadi kan masuk ke dalam bumbunya ya, kita masuk ke dalam bumbu sayuran tadi bisa dimakan. Kemudian yang ketiga, bukan makanan pokok, tapi dimakan bersama makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Nasi. Nasi itu enak nggak dimakan sendirian? Namanya apa? Sayur lauk tadi. Nah ya, makanya nggak enak kalau makan nasi aja. Makanya itu namanya sayuran. Nah, segala macam yang kita jadikan lauk, yang kita jadikan teman nasi, kadang kan yang tanaman itu yang dimakan sayuran. Genjer itu kalau sebenarnya kalau dalam budidaya pertanian itu termasuk gulma, tanaman pengganggu. Tapi kan itu kita ambil, kita masak, yang masuk kategori sayuran. Oke, paham? Kemudian bukan makanan pencuci mulut. Ya iyalah ya. Biasanya kalau jadi pencuci mulut apa biasanya? Terus air juga ya. Pencuci mulut. Makanya dia bukan tanaman pencuci mulut. Kalau dia dimakan bersama dengan nasi, namanya lalapan. Kalau kita tadi, kalau buah kalau itu biasanya sayuran ada apa? Buah, ya. Kemudian semua tanaman yang dapat diolah menjadi pendamping makanan pokok. Seperti tadi bilang, walaupun tanaman itu dia dikatakan gulma seperti genjer, dia mengganggu, tapi kalau itu kita ambil, kita manfaatin, kita masak untuk teman nasi, maka dia juga kategori sayuran. Oke. Nah, ini karakteristik. Apa itu karakter? Sifat. Apa lagi? Ciri. Ya, jadi tiap orang punya ciri-ciri, punya karakter. Nah, untuk sayuran juga punya karakter. Ada yang mau baca? Oke, Swito. Karakteristik sayuran: 1. Mudah rusak. 2. Padat air menentukan kualitas. 3. Bersifat ringan. 4. Mengandung vitamin dan mineral. 5. Harga ditentukan oleh kualitas. 6. Dikonsumsi sebagai pendamping makanan pokok, tapi dibutuhkan oleh kesehatan. Oke, itu adalah karakteristik sayuran atau ciri khas dari sayuran. Dia mudah rusak. Nah, sayuran biasanya kalau di tempat orang jualan sayur seperti apa biasanya kangkung, bayam, itu apakah bertahan lama? Bisa tahan berkali-kali? Ya, dia gampang rusak ya. Makanya biasanya dia harus cepat dikonsumsi, cepat diolah ya. Jadi itu jenis-jenis tertentu, ya. Kemudian kadar air
hal ini yang segar, ya. Kemudian dikonsumsi sedikit sebagai pendamping makanan pokok, tapi dibutuhkan oleh kesehatan. Nah, di orang Indonesia nih, tadi makanan pokoknya apa? Nasi. Kawannya apa tadi? Sayur. Banyakkan nasi apa makanan sayur? Nasi. Ya nasi, carinya sedikit. Padahal yang sebenarnya kalau di segi kesehatan, sayurnya yang banyak, bukan nasinya yang banyak. Tapi kalau kebiasaan kita di Indonesia, banyakkan nasi dan sayur. Belum makan namanya kalau belum makan nasi. Baru bakso udah mesti mangkok, ya. Oke. Nah, kemudian pengelompokan sayuran. Kita masuk di sini. Pengelompokan sayuran itu ada 5. Ada 5 kelompok. Ada yang bisa baca? Eko? Baca Eko? Nggak lihat? Ada 5 kelompok sayuran. Ayo. Bagi makan ekologis, cara pakai masak. Masalah. Oke. Jadi ada 5 pengelompokan sayuran. Nah, yang pertama bagian yang dimakan. Kemudian ekologis. Ekologis itu apa? Ada yang tahu ekologis? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tadi apa tadi? Datarannya. Ekologis ini adalah dia datarannya, tempatnya hidup. Apakah di dataran tinggi, dataran rendah, atau dataran sedang. Kemudian siklus hidup. Nah, untuk lebih jelasnya ini. Nah, pertama pengelompokan yang dimakan. Berdasarkan tadi pertama apa? Bagian yang dimakan. Ini gambar apa ini? Apa? Sawi. Nah, kalau ini apa? Gambar apa? Selada. Ini? Di kangkung. Jadi tadi apa? Ada sawi, ada selada, ada kangkung. Itu termasuk ke bagian yang dimakan itu apanya? Daun. Dia termasuk ke sayuran daun. Nah, kemudian ini apa? Jantung pisang. Nah, ini adalah jenis sayuran bunga. Kan sudah jelas tulisannya sayuran bunga. Jadi yang dimakan bunganya. Jantung pisang ini bunga ya? Pisang kan yang buah. Baru jadi pisang. Oke. Ini apa? Kenapa ini juga bunga? Ya. Kita makan bunganya. Ini apa? Kata sama pepaya. Ya sama aja. Sama. Nggak usah berantem ya. Nggak usah berantem. Nah, jadi ini bukan kates, bukan pepaya. Nah, sama aja. Ya. Ini juga bisa dimakan. Siapa yang suka? Ada yang suka? Ada yang suka pahit ya? Ada yang suka pahit. Tapi bisa kok dikurangi pahitnya. Besok ibu ajarin caranya ya. Kasih marjan. Marjan yang hijau. Ya. Nah ini sayuran batang. Itu berapa? Ayo buka. Nah ini memang bambu masih muda. Ini namanya rebung. Ini adalah contoh sayuran batang. Jadi orang Indonesia kuat ya. Bambu dimakan. Orang Jepang kan bisa makan nggak? Ini apa? Ayo apa? Ini asparagus. Sudah pernah makan asparagus? Sama itu. Ini apa? Batang keladi. Ini kelihatan ya, yang cowok-cowok ini
Padahal nggak tahu itu juga makan itu makan. Ini keladi ya, jadi batangnya kita makan. Nah, sayuran ubi. Nah, ubi itu dia tumbuhnya di dalam tanah apa di luar tanah? Oke, ini sayur ubi. Yang ini gambar apa? Timun ini sepilek warna hijau ya. Ini apa? Ini apa? Ini adalah contoh sayuran ubi. Oke, pinter. Ini ada sayuran ubi, lapis. Kenapa disebut ubi lapis? Lapis ya. Ini sayuran buah. Ini apa? Ini doyan. Tadi kan pepaya, pahit. Bunganya ini pedas doyan. Nah, itu sayuran buah. Nah, sekarang kita ke ekologis yang bilang tadi. Ekologis itu adalah di ketinggian tempat. Jadi sayuran itu ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi dan rendah. Artinya dia di bisa, rendah, bisa. Kalau di Jambi, dataran tinggi di Jambi itu contohnya di mana? Kerinci. Apa contoh sayuran yang tumbuh di Kerinci? Kopi. Oh, teh dengan kopi sayuran bukan. Apa? Sayuran. Betul. Apa lagi? Kentang. Apa lagi? Kol. Kol. Apa lagi? Sapi bisa. Nah itu, nanti pertanyain ke orang Kerinci, pakai orang Kerinci, Kerinci ada nggak? Ya. Ini dataran tinggi, kemudian sayuran dataran rendah. Dataran rendah itu kita contohnya di Taling. Apa sayuran yang di Taling? Di Taling. Tetap itu yang bilang apa? Juga bisa, contohnya apa? Ada ya di Kerinci ya? Ada ya? Ya, tomat. Apa lagi? Nanas ini kayak Kerinci. Apa lagi? Genjer, udah genjer sudah ya kan? Genjer. Cabe. Ya, lain-lain boleh di searching ya. Sayuran apa saja yang ada di internet. Oke. Nah, kemudian berdasarkan siklus hidup. Siklus hidup itu yang pertama ada yang semusim ini maksudnya bukan sama seperti musim salju, musim hujan enggak. Semusim di sini artinya ketika ada panen, musim itu panen sudah selesai. Ya sudah panen aja. Ini nggak tunggu lagi. Kalau kita mau lagi harus nanam lagi. Ya, kayak kangkung. Ya, kita panen habis, mesti kita tanam lagi. Nah, terus apa nih soy putih, terus pokcoy sama seperti itu. Kemudian yang tahunan. Tahunan artinya dia memang tahan bertahun-tahun batangnya, bisa berubah berkali-kali dan kita bisa panen buahnya. Namanya batangnya itu nggak mati. Contohnya apa? Teh. Siapa yang doyan teh? Pagi mantap. Wah, mantep. Itu di WC mantap tuh bang. Nah, teh ini kan dia tahunan tahannya kan, sampai pohonnya tinggi-tinggi, gede-gede. Nah, ketika berbuah kita panen, batangnya nggak ada, dia tetap hidup dan dia akan berbuah lagi. Ya, tahunan. Terus kayak jengkol juga.
Buah berwarna ungu dari luar negeri. Nah. Sayuran deh. Sayuran berwarna ungu dari luar negeri itu apa? Apa ya? Ayo, apa? Anggur. Dapat? Ada yang dapat? Siapa yang dapat di luar angkat tangan? Ayo, buah apa? Sayuran apa? Dapat? Gak ada namanya, hijab dibuka. Apanya itu? Itu kan gambarnya. Ini kita. Apa? Apa? Selai wortel? Mana selai wortel? Ini kita dibukakan dong. Klik, bisa diklik. Nah, dibuka. Buka. Itu. Buka. Nah, buka. Ayo, namanya apa? Itu bit, buat bit. Namanya bit. Ya tadi ngomong itu kan. Nah, ini adalah contoh sayuran dari luar. Pernah makan? Paprika pernah makan? Makan langsung? Jadi paprika ini dia sudah masuk ke dalam kategori dia masih sekeluarga dengan cabai. Ya, jadi dia ada biji pedas. Tapi kalau cabai kita kan yang kecil. Nah, kalau paprika ini dia dagingnya tuh lebih tebal. Ya, biasanya di campuran apa tuh? Pizza, spaghetti dan lain-lain. Hotdog. Nah, kalau dari dalam negeri itu gambar apa? Masa nggak kenal? Ini sopir. Satunya? Cikoka, terus apa lagi? Rimbang, apa di bahasa lainnya? Nah, ini ada contoh sayuran dari dalam negeri. Dia tumbuhnya di dalam negeri, ya. Jadi berdasarkan asalnya ini dia asalnya dari mana? Itu kayak wortel itu bisa dua itu bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri. Tergantung ini asalnya dari mana. Yang berada di pasaran wortel itu ada dua, ada yang dari petani kita Indonesia atau ada juga yang diimpor dari luar negeri, contohnya dari Cina, ya. Kalau biasanya dari luar negeri itu wortelnya gemuk-gemuk, biasanya warnanya cerah. Kalau dibandingkan kira-kira bagusan yang wortel luar negeri atau wortel dalam negeri? Dalam negeri. Luar negeri ada? Kenapa? Oke, jadi ada plus minus. Kalau dari luar negeri biasanya dia memang tuh lebih bagus ya, penampakannya ya lebih kukuh, lebih cerah. Cuman biasanya dari luar negeri itu dia diradiasi dulu atau dikasih bahan kimia dulu biar dia tahan. Jauh ya perjalanan dari sana tuh, hingga sampai kita ke Indonesia. Belum lagi ke petani, ke pedagang besarnya, sampai pedagang eceran, sampai lagi kita beli. Ya, kita beli itu mungkin kita belum langsung kita masak, simpan dulu di kulkas. Sementara kalau dari petani dalam negeri, walaupun tampak fisiknya itu kurang bagus, tidak sebagus yang luar negeri, tetapi jangka waktunya itu dia lebih cepat dapat ke tangan konsumennya. Ya, biasanya juga bahan kimianya itu enggak seperti yang di luar negeri. Bahan kimianya hanya sebatas dia lahan, dikasih pupuk seperti itu. Tapi untuk pengemasan dia nggak dikasih bahan kimia, ya. Nah, itu cintai produk dalam negeri. Nah, berdasarkan cara panen, ada yang sekaligus. Contohnya ini apa? Contohnya? Ayam.
mati ya, karena dia nggak tahan lama ya, kayak apa, terong ini kan nggak sama dengan petai tadi ya, dia tahan bertahun-tahun. Nah, kemudian syarat tumbuh sayuran itu, syarat tumbuhnya itu 3 seperti tadi yang ekologis, dia dataran tinggi, ada dataran sedang atau medium, kemudian dataran rendah. Nah, dataran yang sedang atau medium inilah yang biasanya dia yang sayuran dataran tinggi bisa, sayuran dataran rendah dia juga bisa itu. Nah, selain dataran ketinggian tempat, ada juga namanya suhu, ya, suhu. Kemudian kelembapan, apalagi itu yang ketiga, hujan, terus sinar cahaya matahari, kualitas cahaya matahari, angin, pemberian atas, ya, pedaging atau tanah. Nah, tanahnya dilihat juga jenis tanahnya. Jadi ada tanaman itu yang kok di sini bagus, misalnya ada banyak faktor yang mungkin tanahnya jenis tanahnya beda, maka ketinggian tempatnya juga beda. Oke. Kemudian angin. Kalau biasanya semakin tinggi tempat, anginnya makin kencang atau enggak? Ya. Nah, karena itu juga berpengaruh ke datarannya ketinggian tempat tadi. Oke, itu dia materi kita. Nah, sekarang Ibu udah kasih di grup WA soal yang berupa foto-foto sayuran. Nah, sekarang ini kan udah dibagi nih 3 kelompok. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok itu termasuk ke sayurannya itu kelompokannya termasuk apa? Apakah jadi sayuran daun, batang atau buah, terus apa ketinggian tempat yang pada dataran tinggi, dataran rendah dan lain sebagainya. Oke? Ada yang kurang mengerti tentang materi ini? Ngerti apa enggak? Mas? Mas. Oke, silakan dicek. Nah, ini buat tampilkan juga di grup juga ada. Silakan kerjakan itu, dan kerjakan ini boleh ada materi yang sudah dikirim, bisa lihat di materi itu atau bisa buka Google. Mau lebih gampangnya, yang lebih lengkapnya boleh manfaatkan HP-nya untuk belajar, jangan cuma untuk game, ya. Oke, silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan. Yang lain boleh, mungkin sayuran yang lainnya sudah selesai. Tapi mulai dari yang bawang merah atau dibagi-bagi. Segitu bawang merah, dan res yang rebung. Terong, ayo. Mata kalian udah minus ya? Udah minus matanya ya? Boleh nih dibagi satu-satu, mungkin ada yang rangkum, ada yang sawi, biar lebih cepat. Baru dikumpulin. Ini baru dikumpulin, kan enak. Jadi kerjanya nggak banyak-banyak satu orang. Ayo, boleh gunakan Google, manfaatkan internet untuk belajar. Jangan cuma nge-game, sosmed. Apa dataran tinggi, dataran rendah? Bawang merah dataran tinggi ya. Di sini ada tanam bawang merah nggak? Ada. Nggak ada. Tanam wortel? Ada kan? Ini untuk cocok sih dataran rendah, jadi dataran tinggi wortel. Terong banyak. Merah banyak. Tanam kol? Kembang kol ada nggak? Terong yang mana?
habis. Sekali ya bisa aku udah habis. Bawa sekaligus. Gila. Sekaligus. Sekaligus apa ya? Sekaligus sama. Enggak sekali-kali. Apa yang bisa? Petai ada nggak dari kelinci? Petai dari kelinci ada? Ada loh yang mana? Ada kan wortel, mangkok. Oleh sudah. Wih, ngomongin ya, Pak. Suka satu serong. Sudah? Selesai? Sudah? Belum. Serong apa? Ya. Ini sih sudah masuk. Nah, dia buah kan batak. Ini. Kangkung, bawang. Bawang kan bawang daun. Bawang buah. Dia tumbuhnya di dalam tanah apa di atas sana? Garam. Ya tadi oinya. Gitu lah. Saya ngajuin. Sayur buah. Berarti sayur buah. Iya. Itulah sayur Buah. buah. Sayur buah. Buahnya kan dari bagian Batang. Kalau batang itu yang banyak suka. petai itu dari batangnya dia berbuah, ya petai itu kan buahnya. Nah, dia buah. Berarti buah aja. Ya, Buah batang. buah aja. Emang daunnya kita makan? Enggak kan? Daun petai kayak kita makan kan? Oh, pakai daun udangnya. Yes. Sama. Semua saya makan. Tegar bisa makan buah penting. Terus tumbuhnya di dataran tinggi pada dataran rendah. Kampung rendah. Dia Kampung dia ini. kata dominannya Sultan, mana guys? Ranger, guys. Gabung dia bisa. Bisa. Tahu. Mau makan ini ungu ya. sudah belum? Mana nih bos udah balik? Wih, gimana ya? Lana kan bisa kan. Putih. Kembang kolok. Apa dia? Iya, kembang kolok. Ada yang kotoris tadi tuh. Sudah? Kembang Belum? Veteran. Sudah? buah dia. Ya buah bunga. Oh, bunga. Itu be.
Iya, kalau itu. Bu, nomor 8 itu dataran rendah, Bu. Rendah ada di tanah. Kan kok berdua ya? Bukan tanamannya yang berapa tinggi, tumbuhnya, tempatnya. Bisa di dataran rendah, dataran tinggi. Tinggi. Ada nggak di Betawi kalau nanam? Ada. Kalau di Jambi biasanya di mana orang nanam? Ah, itu namanya berdua. Biasanya di daerah Kerinci yang banyak. Yang tinggi juga di dataran Oke. tinggi. Dataran tinggi. Kayaknya gua tinggi. Bisa naik. Apa bisa di tinggi, bisa di rendah, bisa juga. Kayak cabai kan di dataran tinggi bisa, dataran rendah bisa. Dataran tinggi lebih subur. Ah. Bisa ya, orang ibu Mata Kampung di mana? Dan Jadi Rendah kamu. dan semuanya juga enggak. Ya. Sudah? Sudah di sini ya semua? Ya. Oke, sekarang siapa yang mau presentasi duluan? Hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang angkat tangan? Kelompok 2. Oke. Cut. Saya bernama Suwito, saya perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang lainnya tenang ya. Oke. Yang pertama dari tanaman sayuran kangkung. Ia merupakan tanaman sayuran yang bersifat sekali panen yang tumbuh di dataran rendah. Yang kedua sawi putih. Sawi putih merupakan sayuran yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Dan pasca panennya hanya sekali atau semusim. Yang ketiga pete. Pete merupakan tanaman sayuran buah yang biasanya tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Ia merupakan tanaman yang bisa dipanen lebih dari satu kali. Yang ketiga tanaman sayur buah terong yang tumbuh di dataran rendah. Dia juga bisa tumbuh di dataran tinggi dan pada pasca panen juga lebih dari satu kali. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang siapa lagi? Kelompok 1, kelompok 3. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Oke. Presentasi dari kelompoknya. Ayo siapa? Kelompok 3. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau baca? Mau presentasi siapa? Ayo, berdiri. Berdiri lah. Langsung baca. Iya, langsung baca. Perkenalkan dulu, saya Yuni dari kelompok 3. Seperti biasa. Perkenalkan, saya Yuni dari kelompok 3. Saya akan membacakan presentasi yang saya selesaikan bersama kelompok saya. Tanaman kangkung. Tanaman kangkung adalah sayuran daun. Tanaman kangkung sekali panen. Tanaman kangkung bisa hidup di dataran tinggi, bisa juga hidup di dataran rendah. Tanaman kangkung musiman. Bawang merah, sayuran umbi, sekali panen, dataran tinggi, semusim. Tanaman petai, sayuran buah, musiman atau tahunan, dataran rendah. Terong, sayuran buah atau 3 kali panen, dataran rendah. Wortel, sayuran umbi, sekali panen, dataran tinggi, semusim. Bunga kol, sayuran bunga, sekali panen, dataran tinggi, semusim. Sekian dari saya. Oke, kita kasih pas dulu untuk kelompok 1. Nanti kelompok 3 lagi. Ayo, kelompok 3 siapa mau presentasi? Ayo, jangan kalah sama cewek. Ayo. Siapa? Oke, siapa yang mau baca? Silakan berdiri. Yuk. Oh gitu. Ayo. Aku sudah nyampe loh. Ayo, siapa yang baca yang paling ganteng? Ayo. Siapa yang mau ganteng? Ayo.
Cut dulu. Ayo, siapa yang baca? Tegar. Tidak ngerti. Ayo, siapa yang nulis tadi siapa? Ayo. Sige bu, jangan kantong ibanan. Ya, ini tolong juga ini nih. Ayo. Nggak banget ini baca itu loh, dikit itu cuma. Ayo, baca itu dari atas sampai ke bawah. Ayo, Tegar. Ayo, silakan Tegar. Duduk aja bu. Duduk. Ya sudah, duduk lah. Ayo. Ayo Tegar, buktikan namamu Tegar. Gak rapuh ya. Pertama gimana bacanya? Oke. Pertama, kangkung itu termasuk ke apa ini? Jika ngerti dah. Ibu aja juga nggak ngerti dulu. Masalah bu. Ada yang bu. Iya, duduk. Ayo dibaca. Duduk aja lah kalau malu. Yang ini spesial ya, yang ini ya. Iya bu. Oke. Ayo. Langsung baca. Satu kangkung, satu kali panen. Jenis tanaman daun, tanaman dataran rendah. Bisa dibuka maskernya? Bentar. Mas baca itu bisa. Sawi satu kali panen. Jenis tanaman daun. Petai lebih dari satu. Terus tanaman buah. Ayo bu, lagi kan bu. Belum selesai bu. Cut. Satu kangkung, dataran rendah merupakan tanaman sayur daun bersifat sekali panen yang balasannya tumbuh di dataran rendah. Dua, sawi putih dataran rendah atau tinggi merupakan sayuran daun yang tumbuh di dataran tinggi. Pete dataran tinggi merupakan tanaman tahunan. Sayuran buah yang dapat dipanen lebih dari satu kali. Terong tumbuh di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan Tegar. Tegar apa ini ya? Oke. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan dan sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, sebelum kita tutup, ya. Ibu sudah kirim soal yang ada di grup WA. Ayo, oke, dengerin Ibu. Dengerin Ibu, oke. Sebelum kita tutup, Ibu kirim soal yang sudah Ibu kirim di grup WA. Silakan dikerjakan, ada 5 soal mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Itu dikumpul paling lambat pertemuan selanjutnya. Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu. Nanti Rabu kita ketemu lagi. Di hari Rabu itu dikumpul ya. Oke, dikerjakan. Silakan baca catatan ataupun materi yang dikirim juga ada di situ di dekat soal itu. Silakan dikerjakan dan pelajaran kita cukup sampai di sini. Oke. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau menyampaikan kesimpulan tentang apa sih yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini belajar tentang apa saja, Nak? Sayuran. Sayuran, apa itu? Sayuran apa aja tentunya? Daun, sayuran, batang, buah, apa lagi? Bunga, apa lagi? Dan lain-lain. Dan dataran tingginya juga ada, tempat hidupnya, jenis bagian yang dimakannya, kemudian apa? Tentang panennya ya, ada ya? Sekaligus ada yang berkali-kali dan macam-macam. Ibu harap di rumah dibaca, diulangi lagi materinya. Nah, karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Ayo. Latihan turunnya bersiap dan baiklah sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dan baiknya kita berdoa mulai. Oke, sebelumnya Ibu mohon
mohon maaf ya kalau